Bab 879. Raja Guntur. Jonathan Chen mengeluarkan pedang es suci yang dipotong oleh pedang pembasmi iblis, yang langsung mengundang cemoohan. Namun, dia mengabaikannya. Meski pedang es suci sudah ditebas, tenaganya masih ada. Dia mengambil pedang yang patah, menatap Leana, dan berkata, "Keluarkan jurusmu." Leana mendengus dingin, dan berkata, "Karena kamu ingin mati, kamu tidak bisa menyalahkanku." Dia melambai dengan santai. Di sekitar tubuh Jonathan Chen, sekelompok api tiba-tiba muncul. Pedang di tangan Jonathan Chen menebas. Saat pedang melambai, es muncul di pedang, dan es dengan cepat menyapu, memadamkan api di sekitarnya. Melihat adegan ini, Mutan benar-benar tercengang. Bahkan Leana mundur beberapa langkah karena terkejut. Tubuh Jonathan Chen melintas, dan dia muncul di depan Leana dalam sekejap, dengan pedang patah di tangannya mencapai titik tubuhnya. Pada saat ini, lingkaran sinar putih muncul di permukaan tubuhnya lagi. Lingkaran sinar ini seperti pelindung yang melindunginya. Jonathan Chen menikam perisai dengan pedangnya yang patah. Pelindung ini sangat kuat, bahkan jika Jonathan Chen membuat tembakan penuh, itu tidak rusak. Leana menjadi tenang, menatap Jonathan Chen, sudut mulutnya terangkat, dan senyum tipis digariskan, dan dia berkata, "Amatir." Jonathan Chen mundur dengan cepat. Pelindung berwarna putih ini sangat aneh, bahkan 10 pukulan tertinggi di Qi Xiaoyao dapat ditangkis, dan dengan kekuatan serangannya, mustahil untuk mematahkannya. "Aku bukan lawanmu." Jonathan Chen sangat tahu diri. Aura pedang es suci miliknya hanya bisa mematahkan nyala api Leana, sedangkan untuk pelindung berwarna putih, dia tidak bisa mematahkannya. Dia memilih untuk mengakui kekalahan. Leana wakil ketua grup, hebat. Petarung negara Dacia, semuanya sampah. Mutan di kejauhan tertawa terbahak-bahak. Dan orang hitam yang memimpin pun tersenyum tipis. Ini dalam harapannya. Di medan perang, Leana mengamati sekeliling dan bertanya kata demi kata, "Apakah ada orang lain? Aku akan menemuimu." Pada saat ini, buyut Sekte Wudang bergegas untuk menembak. Orang ini pernah bermain melawan Kingston Jiang di luar negeri. Meskipun dia kalah dari Kingston Jiang, bukan berarti dia tidak kuat. Hanya bisa dikatakan bahwa Kingston Jiang terlalu kuat. Dia muncul di medan perang. Menarik pedang dengan tajam. Saat dia menghunus pedangnya, dia muncul di depan Leana. Pedang di tangannya langsung menembus lapisan pelindung putih di permukaan tubuhnya. Rusak. Penutup pelindung putih langsung rusak. Tubuh Leana terguncang kembali oleh aura pedang yang mengerikan, dia kaget dan pucat. Melarikan diri dengan cepat. Brengsek. Orang hitam di kejauhan berteriak. Segera setelah itu, sebuah tubuh melintas di medan perang, melambaikan tangannya dengan santai, dan menembakkan jejak kilat dari ujung jarinya, yang dengan cepat menyerang Rudy. Rudy tidak takut sama sekali. Potong dengan pedang. Namun, guntur dan kilat ini menyerang pedang Rudy. Dia tersengat listrik seketika. Rambutnya berdiri terbalik, dan tubuhnya juga jatuh dari langit, dan jatuh ke tanah dengan keras dan tidak bangun. Petarung negara Dacia melihat pemandangan ini, benar-benar bingung. Apakah ini kekuatan mutan? Ini mengontrol guntur dan kilat. Semua orang terkejut. Ketua grup perkasa. Cek, kekuatan petir ketua grup memang tak terkalahkan. Dalam tahun-tahun ini, ketua grup tidak pernah menembak. Sekarang ketua grup menembak, siapa yang bisa menangkisnya di dunia ini? Mutan asing bersorak lagi. Orang hitam perlahan turun, muncul di tengah area Gunung Enam Kaisar, melihat sekeliling, dan berteriak, "Aku ketua grup mutan negara MB, kalian bisa memanggil aku dengan nama Raja Guntur atau Raja Petir." Suaranya bergema. Dan petarung negara Dacia saling memandang. Orang sekuat Taois Rudy saja dikalahkan dengan satu gerakan. Siapa lawannya di negara Dacia? Marco Jiang telah menyaksikan keramaian itu, dan dia tidak punya rencana untuk mengambil tindakan. Pada saat ini,
mata semua orang tertuju pada Sky. Sky, tolong turun tangan. Sky, posisi Ketua Liga Dunia Persilatan adalah milikmu, tolong ambil tindakan dan kalahkan Raja Guntur. Cukup banyak petarung yang angkat bicara. Baik. Sky hanya berdiri dan berkata dengan keras, karena tidak ada yang akan mengambil tindakan, maka aku akan datang dan mengalahkan mutan ini dari negara MB. Suara Sky bergema. Kemudian, langkah demi langkah berjalan keluar. Muncul 100 meter di depan Raja Guntur. Raja Guntur menatapnya dengan seringai di wajah hitamnya yang kekar. Dia tahu Sky. Selama waktu ini, mutan sangat rendah hati, tetapi mengumpulkan informasi master dunia, terutama master kuno negara Dacia. Setelah mengetahui tentang darah naga, dia tidak tahan lagi. Keluarkan jurusmu. Sky memandang Raja Guntur dan berbicara pelan. Raja Guntur mengangkat tangannya. Di telapak tangannya, ada guntur putih dan kilat yang menyambar. Guntur dan kilat ini berwarna putih, seperti ular putih kecil. Sudut-sudut mulutnya terangkat, dengan senyum main-main, dan berkata, Sky, aku tahu kamu telah mencapai puncak anak tangga surga ke-9, tetapi kamu belum bisa menjadi lawanku. Pada saat ini, di reruntuhan di kejauhan, Rudy bangun dari tanah. Dia di sentrum hingga mati rasa. Jika bukan karena energi Qi-nya yang kuat, dia akan tersengat mati. Brengsek. Dia memarahi. Sky juga berbalik dan melihat Rudy, melihatnya menggenaskan, dan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu kekuatan Rudy, orang ini memiliki dasar kultivasi yang sangat kuat, setidaknya di puncak anak tangga surga ke-6, tidak jauh lebih lemah darinya. Bahkan Rudy dikalahkan dengan satu jurus. Jika dia maju, dia juga mungkin akan dikalahkan. Setelah dikalahkan, maka dia tidak akan pernah bisa menemukan gengsinya lagi. Setelah dikalahkan, bahkan jika Raja Guntur terbunuh lagi di masa depan, pamornya akan turun. Pada saat ini, dia memiliki pemikiran lain. Membunuh naga adalah kuncinya. Siapapun yang memerintah sama saja. Karena Raja Guntur ingin memerintah, berikan padanya. Selama dia menyembunyikan kekuatannya, setelah naga terbunuh, dia bisa memanfaatkannya. Dengan pikiran seperti itu, tiba-tiba Sky tertawa. Raja Guntur, kan? Aku sudah bilang, aku tidak mau menjadi ketua Liga Dunia Persilatan ini, karena kamu bisa mengalahkan Master Negara Dacia, maka ketua Liga Dunia Persilatan ini akan menjadi milikmu, tentu saja, asalkan tidak ada yang maju untuk menantang kamu lagi. Sky mengubah rencananya, dia tidak mau melawan Raja Guntur. Dia mengamati sekeliling dan berkata dengan keras, apakah ada yang maju untuk menantang mutan Raja Guntur? Jika tidak, maka dia adalah ketua Liga Dunia Persilatan. Tua bangka. Marco Jiang mengutuk diam-diam. Dia mengira Sky akan bermain melawan Raja Guntur untuk posisi ketua Liga Dunia Persilatan. Tanpa diduga, dia tidak bermaksud menembak. Marco Jiang juga tahu bahwa Sky ingin mempertahankan kekuatannya dan menyembunyikan kekuatannya. Namun, ini tidak penting lagi. Sekarang tergantung siapa yang lebih kuat setelah pembantaian naga. Kenapa? Tidak ada orang. Raja Guntur melihat sekeliling dan berteriak, jika tidak ada yang datang menantang aku, maka aku ketua Liga Dunia Persilatan. Semua orang, kamu melihat aku melihat kamu. Siapa bilang tidak? Sebuah suara manis datang dari kejauhan. Dengan suara yang datang, seorang wanita dengan cepat terbang dari kejauhan, dan muncul di Gunung Enam Kaisar hampir dalam sekejap mata. Wanita itu tampak seperti berusia 20-an. Dia mengenakan gaun hitam dan memiliki rambut hitam panjang. Dia memegang pedang panjang hitam di tangannya dengan ujung pedang sedikit melengkung. Ketua Partai Tianmen. Klu Tang, kenapa dia? Bukankah dia kehilangan ingatannya, bukan kehilangan kekuatan? Melihat orang yang muncul, mereka yang hadir benar-benar tercengang. Ketika Marco Jiang melihat Klu Tang muncul, dia akhirnya lega dan bergumam pada dirinya sendiri, Klu Tang akhirnya tiba. Bersambung.